Selamat datang kembali di channel Gali Reza, melanjutkan tutorial pemula berikutnya. Di sini saya ingin berbagi tentang gimana sih cara mengecek speed internet kita. Kan banyak orang yang bertanya, kok internet Mas Gali lebih cepat ya gitu. Nah, saya akan berbagi sedikit pengalaman. Jadi, internet saya itu belinya 100 Mbps ke Telkom karena di daerah saya itu hanya ada Telkom, ya saya nikmati saja ya, nggak perlu, yang penting ada jalur fiber optik. Nanti masalah speed lainnya kan bisa di otak-atik ya. Nah, kita akan tes speed dari jaringan Telkom yang 100 Mbps. Ini adalah real ya, ini jam sibuknya Telkom, kemungkinan jangan pernah berharap ini speednya 100 Mbps. Nah, ini yang kita dapatkan waktu kita tes speed ke Hypernet. Nah, ini kita tes dulu ya speed internetnya berapa. Nah, terus ketika kalian speed test ke yang lain juga bisa, misalkan kita cek speed test di tempat lain, misalkan dari Google, kita akan tes speed. Nah, ini speed internet dari Google ya. Tuh, dapat lumayan lah, walaupun ini jalan speed testnya, ini juga jalan. Kita akan close salah satu biar lebih pasti ya. Kita akan batal, kita uji lagi. Nah, ini oke, dapat sekitar 50 mega lah, 50 mega lebih speed internetnya, dan yang tadi juga sama. Nah, ini speed uploadnya, jadi memang speed uploadnya sudah benar ya. Nah, kalau seperti ini berarti dipastikan ODP kalian penuh ya. Jadi misalkan banyak yang pakai atau gimana. Nah, solusinya adalah kalian minta pindah ODP. Tapi biasanya Telkom tidak mau memindahkan ODP-nya karena ya pegawainya kan ribet ya. Nah, itu kan pilihan kalian. Paling solusi terakhirnya kalian telepon ke 147, bilang aja internetnya lelet, nanti akan dipetakan lagi. Tapi jika misalkan tidak ada respon, lebih baik kalian ganti SP saja, karena bisa dipastikan di kota kalian orang IT-nya malas menyeting. Oke, kita bahas selanjutnya gimana sih buat ngetes jaringannya. Jadi kan gini, apa bedanya jaringan Telkom down dan ketika internasionalnya down. Nah, jadi saya akan jelaskan. Misalkan kalian pengen mengetes di mana nih yang downnya, apakah Telkom kota kalian atau Telkom pusat yang lagi down itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Gimana cara mengeceknya? Jadi pertama kalian ke speedtest.net di sini. Kalian cek dulu jaringan lokal kalian, yaitu ke PT Telkom Telekomunikasi Indonesia. Jadi ini servernya ke Telkom juga. Jadi kita pakai Telkom, ke server Telkom juga bisa dipastikan adalah lokal ya. Jadi satu jalur, bukan beda operator. Kita akan tes speed. Hasilnya berapa nih? Dari sini ke Bandung. Kan yang paling dekat dari daerah saya adalah Bandung gitu. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi traffic dari tempat saya ke Bandung itu cukup padat. Jadi kita hanya punya bandwidth sekitar 40 mega. Dari sisanya udah habis, bisa dari daerah kita atau dari padatnya pengguna di ODP saya. Nah, itu solusi part 1. Karena paket yang saya pakai adalah paket yang biasa. Jadi hasilnya akan berbeda dengan paket-paket bisnis. Saya bisa contohkan apa sih bedanya paket bisnis dengan paket biasa. Nah, jadi intinya itu ketika kalian beli IndiHome, ini adalah paket biasa dari Telkom. Nanti saya akan kasih contoh dengan paket satu lagi yang bisnis punya saya. Nah, ini kita coba ke Singapura ya. Kita coba Singapura. Kita ambil jaringannya, misalkan Singapurnya kita ke New Media aja nih. Ini paling bagus ya. Ini kalau saya beli server di Singapura ini paling bagus. Nah, kita akan tes sambil menunggu hasil tesnya keluar. Saya akan ambil HP dulu ya buat bikin vouchernya.
Oke, dapat hasil sekitar 5 Mbps ya buat jaringan internasionalnya. Nah, jadi ini adalah hasil real ya ke Singapura. Namun jika kita tes ke Singapura kan terlalu deket ya. Kita coba tes ke USA, yaitu Colo Crossing. Nah ini Colo Crossing. Kita akan tes speednya dari sini ke Amerika. Bagaimana jaringan internasionalnya Telkom. Sambil menunggu hasilnya, saya akan bikin voucher dulu ya. Oke, ini lebih bagus daripada tadi yang Singapura ya. Kita akan tes lagi ke server lainnya, yaitu yang saya pakai yaitu OVH. Kita tes ke OVH. OVH yang paling dekat itu OVH Singapura ya. Kita tes speednya berapa. Nah, jadi ketika kalian merasa nyaman di sebuah ISP, pastikan kalian tes dulu kualitas jaringannya. Misalkan kalian mau beli server di OVH nih. Nah, ISP kalian ketika ngakses ke OVH itu bandwidthnya berapa? Gitu. Jadi sebelum kalian beli VPS atau dedicated, di sini kalian harus pastikan dulu jaringannya berapa ke sana gitu. Jadi ketika kalian mau beli dengan speed segini ya worth it nggak worth it sih ya. Kalau misalkan saya rekomendasi ini ketika mau beli OVH Singapura dengan speed dari Telkom ke OVH itu dengan bandwidth cuma 2 Mbps ya nggak worth it ya. Itu karena kan nanti RDP-nya pasti patah-patah atau ada gangguan. Nah, sekarang saya akan bikin akses ya Telkom lagi. Ya, pakai Telkom yang bisnisnya. Ini pakai WiFi ya. Saya akan ganti ke WiFi perusahaan saya. Ini Digital Media. Saya punya perusahaan hosting sendiri. Kita akan masukkan vouchernya. Nah, jadi kalian ngelihat ya Telkom bisnis ini ada beberapa. Ini masih loading, mohon ditunggu. Oke, ini sudah masuk ke halaman loginnya ya. Kita masukkan dulu vouchernya. Ini sistemnya voucher ya. Oke, dan kita tes speednya. Speednya masih sandinya. Sorry, nggak konsen. Ini karena jam segini biasanya suka berisik ya. Jadi kalau ada noise jangan marah ya karena videonya kurang berkualitas. Oke. Ini kita langsung aja ke tes speednya. Ini caps lock. Saya akan tes speednya. Kita lihat bagaimana perbedaan antara Telkom biasa dengan Telkom bisnis ya. Ini pertama Telkom ke Telkom dulu. Jadi yang tadi itu yang IndiHome saya itu speed internetnya adalah 100 Mbps download dan 20 Mbps upload. Sedangkan ini hanya 50 Mbps dengan maksimal download juga 50 Mbps. Nah, ini adalah Telkom bisnis ya. Jadi kalau di settingan jaringan ini adalah priority-nya beda. Ketika misalkan yang satu priority-nya 100, maka priority yang lebih besarnya dia akan bagus gitu. Jadi bergantung sistem prioritasnya seperti apa. Misalkan prioritasnya angka 1 lebih tinggi, berarti yang angka 1 yang menang gitu. Tapi kalau misalkan sistemnya makin nilai angkanya makin tinggi, misalkan 100 sama 200 lebih besar 200, maka yang 200 lebih bagus prioritasnya. Itu seperti itu. Nah, ini adalah jaringan saya ya, yang bisnis. Kita akan ganti ke Singapura. Ini tenggorokan saya agak bermasalah. Jadi kalau ada ini suaranya kurang bagus ya, mohon maaf ya. Nah, ini OVH Singapura. Tadi punya saya adalah 2 Mbps. Kita akan tes hasilnya berapa dengan Telkom bisnis ya. Ini Telkom bisnis. Saya dikasih IP itu per 24. Ini per 24. Nah, tadi tetap sama hasilnya ya. Jadi kalau jaringan internasionalnya itu antara Telkom bisnis dengan IndiHome itu sama. Jadi misalkan kalian beli paket yang 100 juta nih sebulan.
dengan IndiHome yang hanya misalkan 3 juta per bulan yang 300 Mbps. Itu hasilnya akan sama. Kenapa akan sama? Karena bandwidth internasional antara Telkom Bisnis dengan Telkom IndiHome itu sama. Ini buktinya ya. Nah, terus selanjutnya apa sih yang membedakannya? Oke, jadi saya akan jelaskan apa yang membedakan antara Telkom Bisnis dan Telkom biasa ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ketika kalian speed test, ini akan saya kasih contoh ya. Nah, kita akan kasih contoh. Apa sih bedanya? Jadi kalau yang bisnis ya, yang bisnis itu dia akan lebih bagus di lokal Indonesia. Namun ketika kalian mengakses seperti RDP seperti itu hanya prioritasnya saja naik. Tapi kalau misalkan kalian beli yang 300 mega bisnis dengan 300 mega IndiHome, itu akan sama. Tidak ada bedanya. Oke. Jadi misalkan kalian berpikir bahwa saya pengen pakai paket yang 60 juta sebulan gitu, misalkan seperti itu. Nah, hasilnya tidak akan beda lah. Antara bisnis sama yang biasa itu sama aja, karena realitanya kalian tetap satu jalur dengan pengguna yang lain dan routernya pun sama. Bedanya itu pada settingan prioritas. Misalkan saya akan bongkar sedikit ya. Nah, misalkan saya akan bicara Telkom. Ini Telkom ke Telkom ya. Bisa dipastikan ketika Telkom ke Telkom itu Nah, ini PT Telekomunikasi Indonesia ya. Ini jadi prioritasnya itu tinggi. Jadi jaringannya lebih bagus gitu. Tapi dalam artian lokal, bukan dalam artian internasional ya. Jadi misalkan kecuali kalian beli dedicated bandwidth. Gini contohnya. Kalian sekarang pakai VPN Telkom. Nah, kalian beli server di Jakarta, misalkan Google Cloud Jakarta yang lokasi Indonesia. Selanjutnya dari Google Cloud diteruskan trafiknya ke luar negeri, itu kalian numpang ke Google Cloud tersebut. Misalkan Google Cloud-nya 100 Mbps ya kalian 100 Mbps. Kalau misalkan Google Cloud-nya 50 Mbps ya kalian dapatnya 50 Mbps. Itu seperti itu contohnya. Jadi kalau misalkan kalian berpikir dengan ISP itu kalian bisa dapat hasil yang maksimal dengan harga yang mahal atau murah, itu semuanya sama. Karena pada dasarnya satu router, satu jaringan, satu fiber optik. Terus apa bedanya? Bedanya adalah di gengsi. Jadi misalkan kalian pakai paket murah, malulah masa orang kaya pakai paket murah. Pakai bisnis dong gitu. Nah, itu seperti itu. Oke. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena saya sendiri orang jaringan dan saya tahu settingan jaringan. Lalu selanjutnya apa bedanya? Itu hanya settingannya saja. Ketika trafiknya padat, ya sama aja. Apa bedanya? Ini seperti itu. Sekian video dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat.